Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Anissa Anggraini dan saya hari ini ditemani oleh 3 orang teman saya untuk mempresentasikan tugas ujian tengah semester, yakni makalah dengan pembahasan etika penggunaan media sosial dan peran etika profesi teknologi informasi dalam masa kampanye. Next. Berikutnya, saya ditemani 3 teman saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, saya Ade Janati Sumaro. Saya Najwa Mutia Aziz. Saya Dayang Alisa Raisa Putri. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan daftar isi dari makalah yang sudah kami buat. Yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, pembahasan, kesimpulan serta daftar pustaka. Next. Untuk pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang dari makalah yang kami buat adalah mengenai tentang etika bermedia sosial dalam masa kampanye. Media sosial merupakan teknologi interaktif yang memainkan peran kunci dalam penyebaran berita, termasuk dalam konteks politik dan kampanye presiden. Keberadaan dari media sosial ini memungkinkan akses luas masyarakat terhadap informasi politik secara cepat dan meluas. Dan platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok memberikan calon presiden kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih tanpa terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Media sosial sebagai media strategis memiliki potensi negatif seperti penyebaran hoaks dan ketidaknetralan stasiun TV yang dapat mengganggu demokrasi dan stabilitas sosial. Kemudian di sini ada data dari Kominfo yang menunjukkan peningkatan hoaks selama pemilu 2019, mencapai puncaknya dengan 501 hoaks pada bulan April. Dampaknya dapat meliputi kekacauan informasi, polarisasi masyarakat, dan merugikan proses demokrasi itu sendiri. Kedua permasalahan tersebut juga dapat membahayakan stabilitas politik negara. Untuk mencegahnya, pendidikan etika bersosial media diperlukan sebagai langkah pencegahan. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan penggunaan media sosial yang bijak, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis dalam menilai kebenaran informasi. Dengan meningkatkan literasi media, masyarakat dapat lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi, mengurangi risiko penyebaran informasi yang tidak benar, dan mendukung integritas demokrasi. Kemudian setelah itu ada rumusan masalah yang kami rancang untuk membuat makalah ini. Yang pertama, bagaimana sih peran media sosial sebagai teknologi interaktif dalam penyebaran berita, terutama dalam konteks politik dan kampanye presiden? Apa dampak dari keberadaan media sosial terhadap proses demokrasi, terutama dalam konteks penyebaran informasi politik? Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk yang selanjutnya penjelasan tinjauan pustaka oleh profesi TI. Etika profesi dalam teknologi informasi adalah bidang studi yang mendalami perilaku moral dan tanggung jawab dalam pengembangan, penggunaan, dan manajemen yang ditulis pada bukunya di tahun 1985. Etika teknologi informasi dapat dibagi menjadi 3 paradigma, yakni etika sebagai kepatuhan hukum, etika sebagai analisis risiko dan keuntungan, serta etika sebagai proses pemecahan masalah. Next. Nah, yang
selanjutnya, dalam konteks pengembangan perangkat lunak, Martin dan Martin yang ditulis dalam tahun 2006 mengidentifikasi prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban sebagai landasan yang mendasari keputusan moral. Lalu, penting untuk memahami bahwa etika profesi teknologi informasi juga terkait dengan isu-isu seperti keadilan distributif dalam akses teknologi, dampak teknologi terhadap lapangan kerja, dan tanggung jawab perusahaan terhadap penggunaannya. Next. Untuk yang selanjutnya, dalam praktiknya, kode etik seperti ACM, Code of Ethics and Professional Conduct, and IEEE, Code of Ethics memberikan pedoman bagi para profesional teknologi informasi. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kehormatan profesional, tanggung jawab profesional, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya, Tidja Pustaka akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kampanye. Menurut Rogers dan Story tahun 1987, kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar halayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Venus 2004. International Freedom of Expression Exchange atau IFEX mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik, dan semua aktivitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Kemudian, klasifikasi Charles U. Larson ada Product Oriented Campaigns yang fokus pada pemasaran produk baru dan citra positif perusahaan. Candidate Oriented Campaigns ditujukan pada calon kandidat politik untuk mendapatkan dukungan, dan Ideological or Cost Campaign yang berfokus pada tujuan khusus dan perubahan sosial non-komersial. Kampanye politik sendiri bertujuan untuk menggerakkan dukungan terhadap isu atau kandidat sebagai upaya membentuk citra dengan merancang kembali konsep diri dan kebijakan politik. Sekarang, media sosial telah menjadi alat kampanye yang efektif dan interaktif yang memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi publik dan juga meningkatkan keterlibatan politik. Selanjutnya ada media sosial. McGraw-Hill Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan interaksi, kolaborasi, dan komunikasi antar pengguna, serta memfasilitasi penyampaian informasi guna mencapai tujuan individu maupun kelompok. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook yang populer di masyarakat menjadi sarana komunikasi dengan dialog interaktif, mencari informasi, menonton hiburan, membaca berita, hingga melakukan transaksi jual beli. Namun, kemudahan dalam menyampaikan dan mengakses informasi di media sosial juga menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran informasi yang mungkin tidak valid. Oleh karena itu, pengguna dihimbau untuk bijak dalam menyaring informasi dan berhati-hati terhadap kemungkinan adanya hoax yang dapat dengan mudah tersebar di media sosial. Untuk selanjutnya ada bab 3 pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, pembahasan pertama artikel yakni hoax terkait capres dan cawapres. Next. Hoax yang kini telah menjadi unsur politik, menurut Henry Subiakto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Kolaborasi aktif dengan organisasi Islam menjadi strategi untuk menangkal hoaks dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bahayanya terhadap integritas pemilihan dan stabilitas sosial. Pemerintah berencana melakukan aturan dan sanksi denda bagi penyedia platform yang tidak cukup berkontribusi dalam menyangkal penyebaran hoaks. Namun, tentu saja faktor kebiasaan masyarakat yang mudah menyebarkan informasi juga menjadi kendala dalam upaya pencegahan. Next. Menurut data statistik dari laporan masyarakat anti fitnah Indonesia (Mafindo) menyoroti dampak signifikan hoaks pada tahun 2018 dengan hampir 50% dari 997 hoaks terdata bertema politik. Facebook menjadi platform yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan hoaks, menunjukkan urgensi peran penyedia platform dalam menanggulangi masalah ini. Terkait dampaknya pada pemilu, hoaks bukan hanya merusak akal sehat calon pemilih, tetapi juga memiliki potensi untuk mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu dan merusak kerukunan masyarakat. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jan. Oke, kemudian untuk pembahasan selanjutnya adalah netralitas stasiun TV dan akun berita. Mendekati masa-masa kampanye seperti pemilihan presiden saat ini, banyak stasiun TV atau akun berita di media sosial yang menjadi acuan masyarakat untuk mencari berita, khususnya terkait berita-berita pemilihan presiden. Dalam konteks ini, netralitas siaran atau konten menjadi elemen kritis untuk memastikan penyajian informasi yang benar, objektif, dan bersifat tidak memihak. Netralitas sangat penting untuk dilakukan karena akan berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap pasangan calon, proses pemilihan presiden secara keseluruhan, dan pada kondisi negara secara berkelanjutan. Dengan adanya netralitas dalam penyajian informasi, masyarakat dapat memiliki akses keberagaman sudut pandang dan visi dari setiap pasangan calon tanpa adanya bias yang mencolok. Selanjutnya adalah etika bermedia sosial di masa kampanye. Di era digital, praktik umum kampanye politik oleh calon legislatif, pendukung calon, serta peserta pemilu melibatkan pemanfaatan media sosial sebagai alat utama. Platform sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan Facebook menjadi kanal utama yang mempercepat penyebaran informasi politik. Opini dari pengguna media sosial menjadi sumber evaluasi bagi pasangan calon terkait kebijakan dan tingkat dukungan suara. Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye politik tentunya harus sejalan dengan etika dan undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum wajib dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat yang terlibat dalam pemilu. Kemudian juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi 11 Elektronik UU ITE atau UU ITE juga memiliki peran krusial dalam menegakkan etika dan kepatuhan terhadap regulasi di dunia maya. Etika bermedia sosial dalam konteks kampanye politik mencakup penggunaan platform secara adil, transparan, dan menjauhi penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan proses demokrasi guna membangun lingkungan yang berintegritas, adil, dan bermoral sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipercaya. Lalu selanjutnya adalah memahami pentingnya etika. Berdasarkan 3 artikel yang kami review menunjukkan bahwa aturan pada masa atau etika pada masa kampanye masih sering diabaikan oleh masyarakat. Contohnya seperti etika dalam menggunakan sosial media, etika berpendapat, dan etika dalam media teknologi informasi seperti televisi. Padahal memahami aturan atau etika dalam dunia teknologi informasi di masa kampanye merupakan hal yang sangat penting. Next.
Mengetahui permasalahan dari artikel-artikel yang kami baca, terdapat etika-etika yang mungkin bisa diterapkan sebagai solusi untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang pertama, menghargai privasi orang lain. Dalam dunia digital, setiap individu tetap memiliki hak privasi yang harus dihormati. Tidak semua orang bisa membagikan atau menyebarluaskan informasi pribadi seseorang lewat media manapun. Lalu yang kedua, memilah dan menerima dan menyebarkan informasi. Mencari tahu apakah informasi yang didapatkan berasal dari sumber yang relevan atau valid. Dengan itu, informasi yang kita terima dan proses merupakan informasi yang benar terjadi, bukan berita bohong atau penipuan. Next, yang ketiga, kejujuran, yaitu menjaga integritas, karena media digital merupakan media yang sangat berpotensi manipulatif, membuat penggunanya bertindak tidak jujur, seperti melanggar hak cipta, manipulasi, plagiasi, dan sebagainya. Yang keempat, tidak mengandung sara, membuat konten atau berpendapat yang tidak mengandung sara. Jika membiasakan diri dengan menyebarkan pendapat yang menyinggung sebuah agama, ras, atau budaya, maka hal tersebut dapat menimbulkan pecah belah antar masyarakat. Maka kita harus menyebarkan atau menerima berita yang hanya memberikan dampak positif bagi pribadi dan masyarakat sekitar. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk menerapkan etika ini di masa kampanye. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam era digital, penggunaan internet merupakan tantangan besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat modern, karena tidak hanya memberikan informasi yang bermanfaat dan positif, namun juga kadang dapat memberikan hal negatif dan dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menerapkan etika-etika dalam bersosial media yang baik. Terlebih di masa kampanye, banyak tersebar berita hoaks atau propaganda yang dengan gampang dapat menggiring opini publik. Di sini kami terdapat saran solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga dibutuhkannya kerjasama dari masyarakat. Yang pertama ada transparansi dalam kampanye politik, di mana politisi dan partai harus transparan tentang sumber dana kampanye, tujuan, atau mungkin agenda politik mereka. Lalu yang kedua, menegaskan regulasi aturan. Dengan ini, menindak tegaskan pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di sosial media. Dengan menindak hal ini lebih lanjut, maka tidak ada lagi masyarakat yang berani dalam melakukan tindak kejahatan di sosial media. Yang ketiga, bekerja sama dengan platform media seperti platform Facebook, Twitter, atau YouTube. Yang keempat, edukasi etika, melakukan sosialisasi, penyuluhan, atau iklan yang berisi etika apa saja yang perlu diterapkan di masa kampanye. Next. Diharapkan hasil dan saran solusi dari makalah ini dapat digunakan sebaik-baiknya sebagai pelajaran bagaimana kita, masyarakat, bertindak dalam media sosial. Dengan mengimplementasikan etika-etika dalam bersosial media, kita dapat membentuk lingkungan informasi yang lebih sehat, mendukung proses pemilu yang transparan, dan memastikan integritas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Tim Berners-Lee bahwa etika profesi dalam dunia teknologi adalah tentang membangun jembatan antara kecanggihan inovasi dan kepedulian terhadap hak manusia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan
Terima kasih dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.